warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ahmad Abdus Salam, yaitu channel yang membahas mengenai motivasi, bisnis, dan juga berbagai hal unik lainnya yang bisa dijadikan edukasi oleh teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu di part pertama mengenai review buku Jurus Terlarang yang ditulis oleh Mas Iko Santosa. Nah, teman-teman, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya akan mereview, yaitu review yang detail ya teman-teman. Saya akan menjadikan satu bab itu hanya dalam satu video saja. Dan pada pembahasan sebelumnya itu saya membahas mengenai bab pertama yaitu mulailah dengan yang kanan. Nah, pada pembahasan sebelumnya juga saya sudah membahas mengenai orang lateral. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin melaksanakan atau menggunakan 10 jurus terlarang ini pada bisnis kita, itu ada beberapa tips yang harus kita penuhi. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa buku 10 jurus terlarang ini sangat cocok dibaca untuk teman-teman yang kondisi bisnisnya stuck, atau misalkan memiliki masalah yang memang sedang dalam keadaan bingung untuk menyelesaikannya. Dan saya jamin insya Allah buku ini sangat cocok untuk teman-teman baca jika memang teman-teman berada dalam kondisi seperti itu. Karena memang buku ini sendiri dibuat oleh Mas Ipo Santosa. Beliau merupakan pakar motivasi, pakar bisnis, pakar marketing, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah bergelut lama di dunia bisnis Indonesia, domestik nasional maksudnya, itu teman-teman pasti akan mengenal siapa itu Mas Ipo Santosa. Nah, pada pembahasan sebelumnya yaitu kita harus menjadi, mulailah dengan yang kanan. Nah, memulai dengan yang kanan itu yaitu kita harus menjadi orang lateral. Orang lateral ini apa sih? Di pembahasan sebelumnya sudah saya berikan informasi bahwa orang lateral itu yaitu orang yang berpikir lateral, yaitu mencari solusi dengan cara yang tidak umum atau di luar pemikiran logis. Jadi jika teman-teman ingin menyelesaikan suatu masalah yang pelik, yang teman-teman bingung cara menyelesaikan masalahnya, cobalah untuk menyelesaikan masalah dari sudut pandang yang berbeda, dari cara yang berbeda. Karena jika kita selalu menggunakan cara yang konvensional, itu ya pada ujungnya hasilnya akan sama saja gitu. Nah, bahkan Mas Denny Santoso mengutarakan jika kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, maka lakukan action yang berbeda pula. Jadi kalau misalkan kita sudah menyelesaikan masalah dengan solusi A, namun ternyata tidak selesai juga masalahnya, ya kita jangan menyelesaikan dengan solusi A lagi, tapi kita cari solusi yang lain. Dan salah satu cara untuk menemukan solusi tersebut yaitu dengan menjadi orang lateral, yaitu memiliki pola pikir yang berbeda. Nah, untuk menjadi orang yang lateral ini, dan biasanya orang yang lateral ini ya orang-orang yang memang dia memberikan gebrakan yang akhirnya tadinya bisnisnya biasa aja menjadi sangat luar biasa, karena memang dimulai dari pola pikir dia yang memang unik itu gitu. Dan untuk di sini saya ulangi kembali dari pembahasan sebelumnya, untuk menjadi lateral itu bagaimana caranya gitu. Untuk menjadi lateral ya kita harus menjadi orang yang kreatif. Nah, untuk menimbulkan kreativitas dalam diri kita, di sini Mas Ipo memberikan 3 tips. Yang pertama, kita harus menjadi orang gila. Yang kedua, kita harus menjadi orang luar biasa. Dan yang ketiga, kita harus menjadi orang kanan. Nah, untuk pembahasan yang pertama, mungkin di sini akan saya fokuskan kepada pembahasan menjadi orang gila. Nah, ini mungkin agak cenderung unik ya teman-teman. Ngapain sih kita harus jadi orang gila? Udah untung kita jadi orang yang normal, tapi kenapa kita masih pengen jadi orang gila? Nah, jika kita telaah, maksud dari Mas Ipo Santosa itu bukan menjadi orang gila
gila beneran yang di jalan. Enggak, bukan seperti itu. Tapi orang yang gila ini di sini jika teman-teman membaca secara keseluruhan bukunya gitu ya, teman-teman akan memahami maksud dari Mas Ipo Santosa itu untuk menjadi orang gila itu seperti apa sih. Nah, untuk menjadi orang gila kita harus menjadi orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa seperti apa? Yaitu orang yang luar biasa dalam hal cara berpikir dan orang yang luar biasa dalam hal etos kerja. Nah, jadi kita harus gila dalam hal berpikir dan gila dalam hal kerja. Nah, baru kita bisa disebutkan sebagai orang yang luar biasa atau orang gila ini versi Mas Ipo Santosa. Nah, di sini ada beberapa penjelasan dari beliau mengenai cara berpikir. Jadi pada saat itu di sini akan saya sedikit bacakan ya teman-teman supaya teman-teman ketemu maksudnya. Jadi pada saat di sebuah acara Mas Ipo Santosa ini ketemu dengan Pak Purdi Chandra dan Mr. Jogger. Nah, Mr. Jogger ini sempat bercerita bahwa dia tidak pernah sekalipun merasa sedih. Kenapa? Dia bisa merasa tidak sedih dan selalu bahagia dalam dirinya, karena menurut dia konsep duka di dalam dirinya atau di dalam benaknya sudah dihilangkan. Nah, itu Mr. Jogger. Untuk yang Pak Purdi Chandra, Pak Purdi Chandra juga sama. Jadi kita mengetahui bahwa Pak Purdi Chandra ini selalu berhasil dalam melaksanakan bisnisnya. Maksud berhasil di sini ya tetap ada kegagalan segala macam, tapi setelah itu keberhasilannya jauh lebih besar, yang kita ketahui jauh lebih besar daripada kegagalannya. Nah, pas diketahui ternyata yang menyebabkan Pak Purdi Chandra ini selalu berhasil yaitu karena konsep kegagalan dalam pikirannya sudah dihilangkan. Nah, ini juga mungkin kita akan sedikit membahas mengenai konsep mindset. Jadi pembahasan mengenai orang gila dalam hal cara berpikir itu kembali ke dalam konsep mindset. Jadi kita harus memperbaiki mindset kita. Nah, di sini disebutkan kalau misalkan kita sering misalkan melihat orang gila, kita tahu orang gila itu kan dia makannya kadang-kadang di sampah, sisa-sisa yang di pinggir jalan. Tapi apakah kita pernah melihat orang gila sakit? Apakah kita pernah melihat orang gila misalkan mengalami gangguan secara fisik dan lain sebagainya gitu kan? Yang saya tahu sih nggak ada gitu. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Karena kenapa? Karena memang ya kita tahu dia gila gitu. Jadi di pikirannya pasti tidak ada konsep sakit, itu nggak ada gitu. Ada ketika dia makan apapun ya dihajar, ujung-ujungnya ya seperti yang kita ketahui nggak ada sakit dan nggak ada berbagai masalah lainnya gitu. Nah, itu juga yang dirasakan oleh anak kecil. Kalau misalkan kita melihat anak kecil ini kan dia ketika misalkan belajar berjalan, dia berdiri jatuh sampai akhirnya dia bisa berdiri dan berlari. Karena memang di dalam otak anak kecil itu tidak ada yang disebut dengan konsep gagal. Tidak ada konsep gagal. Jadi ya pada akhirnya dia bisa berhasil berdiri, bahkan berjalan, bahkan berlari. Ya memang di otaknya tidak ada konsep gagal. Coba bayangkan kalau misalkan di otaknya ada konsep gagal, mungkin beda ceritanya ya. Dia butuh motivasi supaya bisa berhasil berdiri, berjalan, bahkan berlari. Dan memang naasnya kita sebagai orang dewasa yang justru menyusupi anak-anak kecil ini agar memiliki rasa takut. Misalkan ketika dia ingin tidak mau makan, kita sisipi, ayo makan, nanti misalkan takut digigit kucing dan lain sebagainya. Nah, itu pelan-pelan akan merasuki dia sehingga dia memiliki konsep takut di dalam dirinya. Nah, saya simpulkan lagi. Jadi yang pertama seperti yang tadi disebutkan, kita harus menjadi orang gila. Orang gila itu seperti apa sih? Yaitu orang yang luar biasa dalam hal cara berpikir.
Nah, yang luar biasa dalam hal cara berpikir yaitu kita harus menerapkan konsep berhasil di dalam otak kita. Ketika kita menerapkan konsep berhasil di dalam otak kita, di dalam mindset kita, dan terpatri di dalam alam bawah sadar kita bahwa kita berhasil, maka lambat laun konsep gagal di dalam diri kita akan hilang. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menanam konsep berhasil di dalam mindset kita atau di dalam alam bawah sadar kita? Nah, di sini ada 3 cara supaya kita menanamkan konsep keberhasilan di dalam mindset dan alam bawah sadar kita. Yang pertama, kita harus menonton segala sesuatu yang positif. Jadi mulai sekarang kalau misalkan teman-teman sering nonton sinetron, kalau misalkan teman-teman pengen berhasil, ingat, kalau teman-teman pengen berhasil, karena kehidupan di dunia ini hanya sekali. Jadi saya ulangi, kalau teman-teman pengen berhasil, mulai hindari nonton-nonton yang sifatnya negatif. Maaf, seperti sinetron. Sinetron memang mungkin ada positifnya, tapi saya rasa lebih banyak negatifnya. Terus misalkan kayak infotainment atau hal-hal yang sifatnya negatif lah gitu. Teman-teman mulai hindari. Atau misalkan tontonan YouTube juga sama. Tontonan YouTube yang sifatnya negatif, teman-teman mulai hindari. Dan saya rasa teman-teman pasti tahu ini tontonan negatif dan ini tontonan positif gitu. Yang pertama itu tonton segala sesuatu yang positif. Yang kedua, baca segala sesuatu yang positif. Jadi ketika teman-teman sering membaca WA dan lain sebagainya, usahakan untuk mencari yang positif-positif aja. Instagram juga coba follow Instagram atau akun IG yang memang positif. Akun IG yang negatif mulai dihindari dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, dekat dengan orang-orang yang positif. Karena saya pernah membaca sebuah buku bahwa setiap orang itu memiliki frekuensinya masing-masing. Jadi ada frekuensi standar, ada frekuensi di bawah, dan ada frekuensi di atas. Ketika misalkan teman-teman memiliki lingkungan sekitar, orang-orang di lingkungan sekitar yang frekuensinya di bawah, padahal teman-teman misalkan frekuensinya di atas, lambat laun teman-teman akan terbawa frekuensinya. Dan ketika teman-teman misalkan frekuensinya di bawah, tapi orang-orang di lingkungan sekitar teman-teman yaitu orang-orang yang positif, maka lambat laun akan tergiring untuk naik frekuensinya menjadi orang yang positif. Dan saya sempat membaca juga buku mengenai law of attraction. Itu juga sama. Ketika kita misalkan ingin menjadi orang yang kaya, ya kita harus bergaul dengan orang-orang yang kaya supaya kebawa kaya gitu. Jadi pada intinya ketika teman-teman ingin menjadi orang yang positif, ya kan, dalam hal berpikir, ya kan, ya berarti kita harus mulai menggiring diri kita ke arah yang positif, baik dalam segi tontonan, dalam segi bacaan, dan dalam segi pergaulan. Dan lambat laun ketika teman-teman mengusahakan untuk melakukan itu semua, lambat laun teman-teman akan menjadi orang yang positif juga. Jadi ya intinya teman-teman akan jadi orang gila ini versi Mas Ipo Santosa gitu. Akan menjadi orang gila secara pola pikir. Nah, lalu yang kedua yaitu orang gila atau orang yang luar biasa dalam hal etos kerja. Nah, ini seperti apa? Nah, teman-teman mungkin sering melihat orang misalkan yang etos kerjanya luar biasa. Di sini ada contohnya misalkan seperti Mas Helmi Yahya. Beliau mengatakan kepada Mas Ipo Santosa bahwa dia sudah workaholic semasa kecil, katanya seperti itu. Agim juga sama, bahwa setiap waktunya dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, ini juga saya juga sempat baca biografi Pak Khairul Tanjung bahwa beliau bekerja itu di atas rata-rata. Jadi misalkan orang pada umumnya bekerja selama 8 jam, beliau bekerja 12 hingga 15 jam. Nah, nah ini bisa kita simpulkan untuk orang yang ingin menjadi orang gila atau orang yang luar biasa dalam hal etos kerja, ya kita harus mau bekerja di atas rata-rata gitu. Kalau misalkan orang pada umumnya bekerja 8 jam misalkan, ya kita harus di atas itu 12 sampai 15 jam.
Karena memang kemungkinan kesuksesannya pun, kemungkinan keberhasilannya pun, kemungkinan masalah terselesaikannya pun akan jauh lebih cepat ketimbang kita bekerja sama seperti orang pada lainnya. Dan saya yakin usaha insya Allah tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan Allah Maha Adil. Pasti Allah melihat siapa yang bekerja lebih banyak dan siapa yang bekerja lebih sedikit, ya kan? Dan selain itu, bagaimana caranya supaya kita mau termotivasi untuk bekerja lebih dahsyat? Ya berarti kita kembali lagi ke yang tadi gitu. Kita harus memiliki pikiran yang positif. Ketika kita memiliki pikiran yang positif, itu akan menggerakkan tubuh kita. Jadi pada intinya pembahasan mengenai orang gila ini, orang gila atau orang luar biasa dalam hal cara berpikir dan orang luar biasa dalam hal etos kerja itu saling berkesinambungan. Jadi ketika teman-teman pengen etos kerjanya luar biasa, ya perbaiki dulu mindset kita gitu. Ketika kita mindsetnya sudah bagus, kita selalu termotivasi, kita memiliki teman-teman di lingkungan yang selalu motivasi, yang selalu mendukung, insya Allah kita juga akan memiliki etos kerja yang luar biasa gitu. Karena yang saya rasakan sih itu ada semacam energi tambahan yang mengemuka dari dalam tubuh kita untuk selalu bekerja gitu. Dan beda kalau misalkan kita pengen kerja lebih tapi mindset kita misalkan lagi loyo nih, itu beda lagi ceritanya. Pasti kita nggak akan, bahkan jangankan kerja sampai 12 jam 15 jam, kerja 1 sampai 2 jam aja kita udah capek duluan gitu. Jadi pada intinya itu teman-teman, saya simpulkan terakhir ya, gabungan cara untuk menjadi supaya teman-teman lebih paham lagi cara untuk menjadi manusia yang lateral atau memiliki cara berpikir yang berbeda, yaitu kita harus menjadi orang gila. Nah, orang gila itu seperti apa sih? Nah, orang yang gila itu yaitu orang yang luar biasa baik dalam cara berpikir maupun dalam hal etos kerja. Nah, bagaimana supaya kita cara berpikirnya luar biasa dan selalu positif? Yaitu kita harus tonton segala sesuatu yang positif, baca segala sesuatu yang positif, dan dekat dengan orang-orang yang positif. Lalu bagaimana caranya supaya kita luar biasa dalam hal etos kerja? Yaitu balik lagi, kita harus melaksanakan dulu yang luar biasa, yang luar biasa dalam hal cara berpikir. Dan saya ulangi, luar biasa dalam hal etos kerja ini berarti kita harus melakukan segala sesuatu lebih dari orang pada umumnya. Dan ini juga bisa menjadi cara kita untuk memenuhi 10.000 jam, ya kan? Ketika kita ingin menjadi seorang yang ahli, ya kita harus fokus mengerjakan hal tersebut selama 10.000 jam. Mungkin itu pembahasan lain ada di bukunya Malcolm Gladwell ya teman-teman. Paling sekian saja. Jika teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin di-share, mohon untuk diisi di komen di bawah. Dan untuk pembahasan selanjutnya insya Allah akan saya bahas, yaitu orang menjadi orang yang luar biasa. Itu juga ada di buku 10 jurus terlarangnya Mas Ipo Santosa di bab 1 ya teman-teman. Paling itu saja teman-teman. Jika teman-teman merasa konten ini positif, mohon untuk dibantu like, di komen ya kan, dan channelnya dibantu subscribe. Namun jika misalkan teman-teman merasa ini kurang positif, kurang membantu teman-teman, mohon untuk diberikan masukan di komen di bawah ya. Paling sekian saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, sehat, sejahtera.